Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Haja Darmiani MPD dan Ibu Ifah Nurmawanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik yang kami hormati serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam atas Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai kelompok pertama mata kuliah perkembangan peserta didik akan mempresentasikan sebuah materi mengenai konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Rani Purwanti sebagai presentator pertama, Raudatul Jannah sebagai presentator kedua, Rini Musliana sebagai presentator ketiga, Rina Melani sebagai presentator keempat, saya sendiri Rudi Kurniati sebagai moderator sekaligus presentator kelima, dan Sasmita Abelia Putri sebagai presentator keenam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Saudari Rani Purwanti sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kepada Saudari Rani Purwanti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Purwanti sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada perubahan yang terjadi pada setiap diri individu, sedangkan perbedaannya terjadi pada jenis perubahan yang terjadi. Pengertian pertumbuhan mengacu kepada perubahan yang terjadi pada seseorang dalam segi fisik, komposisi hormonal, sel, dan disposisi biologis. Pertumbuhan terjadi pada peningkatan ukuran dan struktur yang berkaitan dengan masalah perubahan dasar besar, jumlah, ukuran, ataupun dimensi tingkat sel organ yang dapat diukur dengan berat, ukuran tinggi pada tubuh. Perubahan ini merupakan bentuk perubahan secara fisiologis, di mana sebagai hasil proses kematangan fungsi fisik dari waktu ke waktu yang bersifat tidak dapat kembali seperti semula. Pengertian menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Chaplin, mengartikan bahwa pertumbuhan sebagai suatu perubahan ataupun kenaikan dalam ukuran dan bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua, menurut Sinolungan, mengartikan bahwa pertumbuhan menunjukkan adanya perubahan kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung dan diukur, seperti panjang ataupun berat tubuh. Yang ketiga, menurut Tantowi, mengartikan bahwa pertumbuhan sebagai perubahan fisik ataupun jasad yang meningkat dalam ukuran sebagai akibat dari adanya perbanyakan sel-sel. Pengertian perkembangan. Jadi, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif, tidak dapat digambarkan dengan angka, lebih dilihat dari segi fungsionalnya. Untuk menjadi makhluk yang sempurna dan seutuhnya, perkembangan tidak sebatas pada usia saja. Artinya, makhluk hidup akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Pada perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan ataupun skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan sehingga dapat memenuhi fungsinya. Perkembangan menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Reni Akbar Hawadi, bahwa perkembangan secara luas menunjukkan pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki oleh individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru.
pada perkembangan juga mencakup konsep usia, yang dimana memiliki arti bahwa perkembangan diawali oleh pembuahan dan akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, menurut Oding, bahwa perkembangan rohani tidak terhambat walaupun keadaan jasmaninya sudah mencapai puncak pertumbuhannya. Tidak seperti istilah pertumbuhan yang hanya digunakan untuk menunjukkan perubahan fisik biologis semata. Istilah perkembangan ini dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan fisik dan psikis seseorang. Yang ketiga, menurut Monks. Menurut Monks, perkembangan menunjukkan pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulangi kembali. Perkembangan menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap menuju ke arah yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, kematangan, dan belajar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Rani Purwanti yang telah menjelaskan materi mengenai pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Langsung saja ke presentator berikutnya, yaitu Raudatul Jannah yang akan menjelaskan materi mengenai hukum pertumbuhan dan perkembangan. Kepada Saudari Raudatul Jannah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ruri Kurniati selaku moderator. Kemudian saya Raudatul Jannah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hukum-hukum perkembangan. Yang pertama ada hukum Kepler-Lothodal, di mana hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala hingga ke arah kaki. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya pada bagian kepala akan tumbuh lebih cepat atau lebih dahulu dibandingkan dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Bisa kita lihat dari pertumbuhan pranatal, di mana ada seorang bayi yang baru dilahirkan mempunyai bagian-bagian pada kepala yang lebih matang. Nah, matang di sini artinya perkembangan ataupun pertumbuhan yang terjadi pada anak itu lebih cepat dibandingkan dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Yang kedua ada hukum proksimodital, di mana hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, kemudian alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Hal ini dikarenakan alat-alat tubuh yang berada di pusat lebih vital dibandingkan dengan alat-alat tubuh yang di tepi seperti anggota gerak. Contohnya, ada seorang anak yang mengalami cacat pada bagian tangan ataupun kaki. Akan tetapi anak tersebut masih bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, beda halnya dengan anak yang memiliki kelainan pada jantung maupun hati. Maka anak tersebut kemungkinan tidak bisa menjalankan kehidupannya. Baik, yang ketiga ada perkembangan yang terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek pertumbuhan dan perkembangan akan terjadi tahapan-tahapan dari hal-hal yang umum kemudian berangsur ke hal-hal yang khusus. Terjadi proses diferensiasi seperti halnya yang dikemukakan oleh Werner, yaitu anak itu akan lebih cepat menggerakkan lengan atas, kemudian lengan bawah, tepuk tangan, kemudian menggerakkan jemarinya. Kemudian yang keempat ada perkembangan yang berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda dalam setiap fase perkembangan. Ciri-ciri perkembangan dapat kita lihat dari tahapan-tahapan ataupun proses-proses perkembangan anak.
Contohnya anak pada usia 1-2 tahun, gerak anak itu semakin beragam. Anak akan mulai bisa berjalan lebih stabil. Kemudian pada usia ini anak pun akan semakin ekspresif. Nah, pada usia ini juga anak-anak itu akan berani menolak apa yang akan disampaikan oleh orang tuanya. Kemudian anak pada usia 2-3 tahun, anak pada umumnya ini sudah mulai bisa berjalan lebih stabil, bahkan bisa berlari. Pada usia ini anak akan menunjukkan gejala tantrum, di mana setiap sikap emosional anak yang berlebihan jika keinginannya tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya di sini, tahapan-tahapan perkembangan anak ini dapat mencakup yaitu yang pertama ada tahapan emosional anak, kemudian ada tahapan fisik, dan yang terakhir ada tahapan mental anak. Dan yang kelima ataupun yang terakhir ada hukum tempo perkembangan. Pastinya setiap perkembangan jiwa tiap-tiap anak itu berlainan menurut tempo masing-masing perkembangan anak. Ada tempo perkembangan anak yang berlangsung secara cepat, ada pula yang berlangsung secara lambat. Contohnya seorang anak yang cepat berlari ataupun menguasai keterampilan berbicara. Tetapi pada saat yang lainnya juga ditemukan seorang anak yang kemampuan berjalan ataupun berbicaranya itu sedikit lebih lambat dibandingkan anak yang sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hukum-hukum perkembangan anak. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Rao dan Rudiana yang telah menjelaskan materi mengenai hukum pertumbuhan dan perkembangan. Kita langsung saja ke presentator yang ketiga, yaitu Rini Musliana yang akan menjelaskan mengenai prinsip perkembangan. Kepada Saudari Rini Musliana, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Melani dari kelas 1E Program Studi PGSD Universitas Mataram. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Pada dasarnya, sifat manusia itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama perubahan dalam segi fisik, yaitu perubahan bentuk, volume, ukuran, dan jumlah sel yang bersifat irreversible. Irreversible itu artinya tidak dapat kembali ke bentuk ataupun ke ukuran semula, dan perubahan yang terjadi secara teratur dan berjalan normal sesuai dengan aturan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kematangan dan pengalaman. Misalnya perubahan sikap atau perilaku, kebolehan mental dan personality seorang individu hingga matang. Menurut Harlock, prinsip-prinsip perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan selalu melibatkan adanya perubahan yang biasanya ditandai dengan sifat progresif yang bertujuan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Dalam proses pertumbuhan ataupun perkembangan pasti akan selalu adanya perubahan, baik dalam segi fisik maupun perubahan dalam segi fisikis. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis dibandingkan dengan perkembangan selanjutnya, di mana perkembangan sebelumnya akan sangat dan selalu berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Karena itu, kesalahan ataupun gangguan pada perkembangan awal akan
mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan awal. Misalnya hubungan antara pribadi, terutama dengan anggota keluarga. Yang kedua, keadaan emosi yang terbentuk karena sikap menerima atau menolak dari orang tua, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Sikap dan perilaku anak pada tahun awal kehidupan biasanya cenderung dan menetap. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mendidik anak-anak karena apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan biasanya akan menjadi karakter, akan menjadi sikap, ataupun menjadi habits anak itu nantinya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses pematangan dan belajar. Kematangan merupakan hasil proses perkembangan melalui tahapan-tahapan yang kompleks dan saling terkait dari tahapan-tahapan awal ke tahapan-tahapan selanjutnya. Sedangkan belajar artinya semua aspek perkembangan yang diperoleh anak itu melalui belajar. Adapun prinsip-prinsip perkembangan menurut novel Lazarovian, yang pertama adalah proses perkembangan dari the head downward atau stakeholder principle. Artinya perkembangan dimulai dari kepala hingga ke kaki atau perkembangan dimulai dari atas ke bawah. Dalam teori ini kita diberitahukan mengenai kanak-kanak berkembang dari kepala ke bawah. Hal ini berarti bahwa dalam struktur dan fungsi pertama-tama kanak-kanak itu terjadi pada kepala, badan, dan kaki. Misalnya tumbuh kembang pada koordinasi lengan selalu mendahului koordinasi kaki. Yang kedua, perkembangan dari the center of the body outward atau perkembangan kanak-kanak dimulai dari bagian tengah hingga ke bagian luar tubuh, atau saraf tunjang berkembang lebih dulu dibandingkan dengan bagian badan yang lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan motorik yang merupakan proses pusat tubuh dari dalam keluar, seperti jari tangan dan jari kaki mulai terbentuk setelah terbentuknya tangan dan kaki, atau perkembangan tangan dan kaki. Yang ketiga, perkembangan berdasar pada pematangan dan pembelajaran. Pematangan mengacu pada karakteristik berurutan perkembangan dan pertumbuhan. Pola pematangan ditentukan oleh program bawaan, yaitu genetik, lingkungan anak, dan pembelajaran yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman anak. Sebuah stimulus, rangsangan lingkungan, dan beragam pengalaman memungkinkan anak untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang keempat, proses perkembangan dari sederhana, konkret, hingga kompleks. Anak-anak mengembangkan keterampilan kognitif dan bahasa mereka melalui pemecahan masalah. Proses belajar kognitif bagaimana membedakan buah apel dan jeruk meskipun dengan bentuk yang sama, dan dimulai dengan hal yang paling sederhana atau pemikiran konkret menggambarkan dua konsep yang sama namun berbeda. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan adalah proses berkelanjutan. Seorang anak berkembang di mana adanya proses menambah keterampilan yang sudah diperoleh dan keterampilan baru yang menjadi dasar untuk mengoptimalkan prestasi dan penguasaan keterampilan. Dalam perkembangan motorik, diprediksi urutan perkembangan yang terjadi sebelum berjalan. Bayi mampu mengangkat kepala dan menggerakkan tubuh, lengan, dan kaki sebelum memegang suatu benda. Yang keenam, pertumbuhan dan perkembangan berproses dari umum, general, hingga ke yang spesifik. Dalam perkembangan motorik, bayi dapat memahami sebuah objek dengan seluruh tangan sebelum menggunakan ibu jari atau telunjuk. Atau gerakan motorik pertama bayi sangat umum, diarahkan, dan refleksif. Pertumbuhan dari besar gerakan otot untuk lebih halus otot atau lebih kecil gerakan. Yang ketujuh adalah tingkat individu dalam pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak-anak berbeda dan tingkat di mana individu anak-anak tumbuh
akan berbeda, meskipun pola pertumbuhan dan perkembangan biasanya sama untuk semua anak-anak. Namun tingkat di mana individu anak mencapai tahap perkembangan akan berbeda. Ada berbagai usia bagus untuk setiap tugas perkembangan berlangsung. Pemahaman tentang prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan akan membantu kita untuk merencanakan kegiatan ataupun stimulasi tepat untuk memperkaya pengalaman anak-anak. Sekian video dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam video tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Rini Musliana yang telah menjelaskan prinsip perkembangan. Langsung saja ke materi presentator yang keempat, yaitu Rina Melani yang akan menjelaskan materi mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kepada Saudari Rina Melani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Musliana sebagai pemateri keempat dalam diskusi kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang berjudul Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Secara lebih terinci, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kondisi fisik dan juga kondisi psikis. Kondisi fisik merupakan faktor biologis yang merujuk kepada faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua. Misalkan, seorang ayah memiliki tubuh yang pendek, kemudian seorang ibu juga memiliki tubuh yang pendek, maka kemungkinan besar keturunannya juga akan pendek. Maka dari itu dikatakan bahwa kondisi fisik yang merujuk pada faktor genetik mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Yang kedua, ada kondisi psikis. Kondisi fisik dan juga psikis sangatlah berkaitan. Kita dapat mengambil contoh. Individu yang memiliki kondisi fisik tidak sempurna atau mengalami kekurangan seperti tunanetra misalnya, seperti orang yang kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, dan lain sebagainya. Kondisi fisik yang tidak sempurna tersebut dapat berpengaruh terhadap persepsi individu tersebut terhadap kemampuan dirinya. Cenderung memiliki pemikiran bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti orang pada umumnya. Dia tidak bisa meningkatkan kemampuan yang ia miliki karena kekurangan yang dia miliki. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa jika seseorang berpikir bahwa dia tidak memiliki kemampuan atau bakat yang ada dalam dirinya, dia tidak bisa mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada dalam dirinya, maka lama-kelamaan dia akan menjadi stres dan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan juga perkembangannya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama lingkungan fisik dan yang kedua lingkungan non-fisik. Pertama, lingkungan fisik. Lingkungan ini meliputi kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, kebersihan lingkungan, serta hubungan antara stresor dengan reaksi yang diberikan oleh seorang individu. Kenapa hal ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Dapat kita lihat dari yang tadi, hubungan
adalah faktor yang menyebabkan seorang individu itu menjadi stres. Nah, jika seseorang tidak dapat mengatasi atau memberikan reaksi yang tepat terhadap stresor, maka dia akan mengalami stres yang berkelanjutan, dan hal tersebut tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan dari seorang individu. Kemudian yang kedua, ada lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik ini mencakup berbagai komponen seperti keluarga, pendidikan, juga masyarakat. Adapun yang termasuk faktor non-fisik yaitu faktor psikososial, hubungan antara psikologi dan sosial. Faktor psikososial berkaitan dengan yang pertama, adanya stimulus. Stimulus atau rangsangan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang individu. Individu yang mendapatkan stimulus yang terarah, teratur, juga sesuai dengan usianya, maka dia akan mengalami perkembangan yang meningkat, perkembangan yang baik. Sedangkan individu yang tidak mendapatkan stimulus yang tepat, yang teratur, yang terarah, maka dia akan sulit mengalami perkembangan. Kita ambil contoh. Individu yang memiliki potensi tinggi atau bakat yang tinggi serta mendapatkan stimulus yang baik dari lingkungannya atau dorongan yang baik dari lingkungannya, dorongan yang terarah dan juga tepat sesuai dengan usianya, maka dia akan mengalami perkembangan yang semakin pesat, yang semakin meningkat. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki potensi tinggi serta tidak juga mendapatkan stimulus yang baik, stimulus yang terarah. Sudah dia tidak memiliki dia belum menyadari potensinya, dan dia juga tidak mendapatkan dorongan dari lingkungannya untuk mencari potensinya tersebut, maka perkembangan dia akan sulit yang namanya berkembang. Kemudian yang kedua, psikososial itu berhubungan dengan yang kedua, motivasi dalam mempelajari sesuatu. Seseorang yang memiliki motivasi dalam mempelajari sesuatu, maka dia akan memiliki semangat untuk meraih hal yang ingin dia pelajari tersebut, hal yang ingin dia capai tersebut, sehingga dia akan mengalami perkembangan. Sedangkan orang yang tidak memiliki motivasi dalam mempelajari sesuatu, maka dia akan jalan di tempat, perkembangannya juga akan jalan di tempat, tidak ada peningkatan. Kemudian yang ketiga, ada pola asuh dan kasih sayang orang tua. Pola asuh dan kasih sayang orang tua sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan. Misalkan saja kita lihat individu yang mendapatkan gaya pengasuhan otoriter, di mana pengasuhan otoriter ini semua hal yang dilakukan oleh seorang anak diatur oleh orang tua. Maka individu tersebut atau anak tersebut akan berkembang menjadi anak yang kurang kreativitas karena pembatasannya dalam berpikir dan berperilaku. Karena bisa kita lihat bahwa sejak dini dia selalu diatur oleh orang tuanya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada saudari Rina Melani yang telah menjelaskan materi mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Baik, di
sini saya Ruri Kurniati sebagai presentator kelima akan menjelaskan materi mengenai mengapa sih guru perlu memahami konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kita sebagai calon guru hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik. Karena nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Calon guru juga harus mampu memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Guru juga ditekankan untuk memahami pada usia berapa sih peserta didik mampu berpikir abstrak. Selain itu juga kita sebagai calon guru harus mampu memahami setiap tingkah laku peserta, baik itu dari segi positif maupun segi negatifnya, dan mampu memahami setiap kondisi psikologi peserta didik. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa hal yang mendasari pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertama, masa perkembangan yang cepat. Artinya di sini, pertumbuhan dan perkembangan pada masa anak-anak mengalami perubahan yang cepat dibandingkan dengan perkembangan spesies lainnya. Misalnya nih, pada perubahan fisik maupun perubahan yang menyangkut pada interaksi sosialnya, perolehan dan penggunaan bahasa, kemampuan mengingat, serta berbagai fungsi lainnya. Alasan yang kedua yaitu pengaruh yang lama. Pengaruh yang lama artinya di sini, peristiwa dari pengalaman yang terjadi pada anak berpengaruh lama dan kuat pada perkembangan individu peserta didik. Alasan yang ketiga yaitu proses yang kompleks. Pada dasarnya, manusia mampu berkomunikasi dari cara yang sederhana sampai dengan cara yang kompleks dikarenakan bahasa yang dipergunakan mengikuti aturan-aturan tertentu. Akan tetapi, menentukan apa aturan itu dan bagaimana cara menggunakannya merupakan suatu hal yang sulit. Alasan yang keempat yaitu nilai yang diterapkan. Artinya yaitu tentang penelitian tahap awal perkembangan sosial secara relevan berkaitan dengan orang tuanya. Kaitan dengan orang tuanya di sini yaitu bagaimana sih peran orang tua dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Alasan yang terakhir, masalah yang menarik. Anak merupakan makhluk yang mengagumkan dan penuh teka-teki serta menarik untuk dikaji. Kemudahan anak umur 2 tahun mempelajari bahasa ibunya dan kreativitas anak untuk bermain dengan temannya merupakan dua hal dari karakteristik anak yang sedang berkembang. Banyak lagi hal yang berkaitan dengan perkembangan anak yang merupakan misteri dan suatu hal yang menarik. Nah, setelah kita mengetahui alasan pentingnya itu, sebagai seorang guru atau pengelola suatu pendidikan, kita perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat mengatasi masalah pendidikan dan pembelajaran yang terjadi di kelas kita secara tepat, serta bagaimana implikasi masing-masing karakteristik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Mata kuliah perkembangan peserta didik ini membahas tentang perkembangan peserta didik dan penerapannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Pemahaman guru yang benar terhadap perkembangan peserta didik akan menuntun guru membuat desain pembelajaran yang cocok untuk peserta didik. Nah, desain pembelajaran yang cocok dengan perkembangan peserta didik akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan peserta didik akan membuat peserta mudah bosan dan frustasi. Nah, jika peserta mudah bosan dan frustasi, maka guru juga akan tertular rasa bosan dan frustasi ketika mengajar. Nah, dasar pikiran ini menjadikan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik merupakan salah satu komponen dari kompetensi pedagogik seorang guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Langsung saja kita ke presentator yang terakhir. Baiklah, kita menuju ke presentator yang terakhir, yaitu Saudari Sasmita Abelia Putri yang akan menjelaskan manfaat materi ini dipelajari ketika kita menjadi guru. Kepada Saudari Sasmita Abelia Putri, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang keenam atau materi terakhir, yaitu mengenai manfaat materi ini dipelajari ketika menjadi seorang guru.
sekian banyak pembahasan yang sudah teman-teman dengar tadi, mulai dari presentator pertama hingga presentator kelima, yaitu sudah membahas mengenai definisi atau pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri, lalu ada hukum dan prinsipnya, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan juga bagaimana sih pentingnya konsep ini terhadap guru. Lalu di sini yang terakhir saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu mengenai manfaat dari keseluruhan materi yang sudah disampaikan. Baik, yang pertama. Jadi di sini manfaat yang pertama yaitu dengan mengetahui tentang perkembangan peserta didik, itu guru dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak. Nah, realistis adalah berurusan dengan fakta bahwa kehidupan nyata itu memiliki keberadaan yang absolut, yang terlepas dari pikiran kita, ide, dan juga bahkan kesadaran kita sendiri. Nah, oleh karena itu, salah satu manfaat dari mempelajari konsep-konsep pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu agar kelak guru dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak didiknya. Realistis dalam artian bahwa harapan yang benar-benar bisa diwujudkan, yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan sebagai tenaga pendidik atau seorang guru yang memiliki sikap realistis itu tidak akan memaksakan suatu kehendak terhadap anak didiknya. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku seorang anak. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki karakter, sifat maupun perilaku yang berbeda-beda. Nah, jadi tugas seorang guru itu adalah untuk memahami hal tersebut. Apa yang harus ia lakukan untuk anak yang satu dengan yang lainnya, lalu bagaimana ia harus melaksanakan misalkan melakukan proses belajar mengajar dari anak yang memiliki karakter yang berbeda atau perilaku yang berbeda dengan anak yang lainnya. Lalu misalkan tidak semata-mata jika ada anak yang perilakunya itu kurang baik atau ada anak yang misalkan kita katakan nakal, lalu kita memberikan anak tersebut lebih banyak punishment daripada reward dari tindakan-tindakan baik atau yang benar yang pernah ia lakukan gitu. Itu bukanlah bentuk respon yang tepat terhadap anak. Mungkin anak akan merespon balik dengan perasaan yang jengkel, bahkan sampai ia marah gitu. Dan jadi tidak ingin atau kehilangan minat dan juga motivasinya untuk ingin belajar atau menyukai pelajaran tersebut. Nah, jadi oleh karena itu, dengan memiliki pengetahuan dan juga pemahaman terkait perkembangan ataupun pertumbuhan peserta didik akan sangat membantu bagi guru atau calon guru nantinya agar mengetahui bagaimana sih cara yang tepat dan baik untuk memberikan respon yang cocok terhadap anak didiknya. Jadi yang ketiga yaitu pengetahuan tentang perkembangan peserta didik itu dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Kita ambil contoh perilaku normal pada anak yang berusia 4 hingga 5 tahun. Nah, pada usia ini itu anak-anak sudah mulai menunjukkan kemandiriannya. Ia mungkin akan lebih sering mengucapkan tidak, jangan, atau biarkan aku saja gitu ketika menghadapi suatu hal. Nah, kata-kata tersebut diucapkan untuk meyakinkan orang lain bahwa ia bisa melakukan suatu tugas sederhana sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, hal ini mungkin akan membuatnya terlihat sedikit keras kepala. Namun, saat anak itu tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut sendiri, ia akan meminta bantuan pada orang lain gitu, atau mungkin pada saat di sekolah ia mungkin akan meminta bantuan pada gurunya gitu. Nah, jadi di usia ini anak akan tetap menunjukkan kemarahannya gitu, emosinya. Namun menjelang persekolahan biasanya kontrol emosi anak menjadi lebih baik gitu dibandingkan menunjukkan sikap agresif
agresif, anak itu kemungkinan lebih banyak mengutarakan kemarahannya lewat kata-kata. Nah, jadi di sini peran guru yang merupakan tenaga pendidik sekaligus orang tua di sekolah mungkin dapat membantu untuk mendisiplinkan anak. Mungkin melalui salah satu metode yang saya ketahui, yaitu ada namanya metode time out. Misalkan metode ini jadi metode yang memungkinkan anak untuk memiliki waktu untuk menyendiri atau untuk menenangkan diri dan melepaskan kemarahannya gitu. Jadi mungkin di sini tenaga pendidik atau misalkan kita sebagai calon-calon guru, insya Allah itu bisa nanti memberikan ruang gitu terhadap peserta didik atau anak-anak didik kita di sekolah untuk menenangkan dirinya sendiri. Baik, lalu yang keempat yaitu di sini dengan mengetahui pola normal perkembangan, kemungkinan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian maupun perilakunya. Nah, misalkan seperti yang kita lihat nih pada anak SD nih, sekolah dasar yang usianya misalkan dari 6 hingga 9 tahun. Nah, memasuki usia sekolah, anak memiliki tanggung jawab yang lebih banyak dari sebelumnya tentunya. Contohnya, ia harus dituntut untuk belajar, membersihkan kamar tidurnya sendiri, atau misalkan menjaga kebersihannya sendiri gitu. Nah, sesekali anak mungkin akan merasa malas dan melanggar aturan. Namun, dengan adanya penerapan hukuman, mungkin anak tentunya akan mengikuti aturan yang ada. Anak akan mulai menunjukkan kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri dan mencoba berbagai hal baru. Nah, jika ia mengalami kegagalan, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bangkit kembali dan menata emosinya. Nah, pada saat itulah kehadiran seorang guru juga sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan, memberikan support, atau memberikan banyak reward dan juga motivasi terhadap anak tersebut. Nah, lalu di sini yang kelima yaitu kepandaian berjalan dapat dikuasai. Tidak adanya kesempatan dan dorongan akan menghambat perkembangan yang normal tentunya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu studi perkembangan dapat membantu memahami diri sendiri. Nah, jadi kita akan mendapatkan wawasan maupun pemahaman perjalanan hidup kita sendiri. Misalkan dari kita sebagai bayi, anak remaja, lalu sampai kita dewasa. Nah, seperti bagaimana hidup kita kelak ketika kita bertumbuh sepanjang tahun-tahun dewasa, atau sebagai orang dewasa tengah baya, atau sebagai orang dewasa tua gitu. Nah, jadi singkatnya, psikologi perkembangan akan memberikan banyak informasi tentang siapa kita. Nah, bagaimana kita dapat seperti ini dan kemana masa depan akan membawa kita. Nah, jadi dengan demikian jelas betapa besar peranan psikologi perkembangan peserta didik bagi seorang guru. Dengan psikologi perkembangan peserta didik memungkinkan seorang guru untuk memberikan bantuan dan pendidikan yang tepat sesuai dengan pola-pola dan tingkat-tingkat perkembangan seorang anak. Lebih dari itu, pengetahuan mengenai psikologi perkembangan peserta didik itu juga akan dapat menimbulkan kesadaran terhadap diri sendiri, sehingga akan dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Nah, mungkin itu keenam manfaat yang dapat saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Sasmita Abelia Putri yang telah menjelaskan manfaat materi ini dipelajari ketika menjadi guru. Nah, teman-teman, materi tersebut merupakan materi yang terakhir pada presentasi kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.